Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sufina Nabila, NIM 118205210023 dari Lokal Ekonomi Syariah J, mata kuliah Etika Bisnis Islam. Video ini merupakan penugasan untuk ujian tengah semester mata kuliah Etika Bisnis Islam, di mana di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai materi-materi terkait Etika Bisnis Islam. Berikut ini pertanyaan beserta jawabannya. Pertanyaan pertama, yaitu dari materi Dinul Islam dan dasar-dasarnya. Pertanyaannya adalah, jelaskan perbedaan di antara ibadah dan muamalah. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaannya. Perbedaan yang mendasar antara ibadah dan muamalah terletak pada bahasa atau ungkapan yang digunakan Al-Quran. Untuk yang pertama, Al-Quran menggunakan bahasa yang rinci dan tegas, sehingga ruang untuk terjadinya perbedaan penafsiran sangatlah kecil. Kalaupun ada perbedaan, tidaklah prinsipil. Hal ini menunjukkan dalam dimensi ibadah menyangkut hubungan manusia dengan Tuhannya, tidak ada peluang untuk menambah atau mengurangi hal-hal yang telah diatur oleh Al-Quran dan hadis. Tegasnya, di dalam ibadah tidak diperlukan inovasi dan kreativitas. Ulama telah membuat satu kaidah pokok dalam ibadah yang artinya, pada prinsipnya, dalam persoalan ibadah, segala sesuatu dilakukan kecuali ada dalil yang memerintahkannya. Kaidah ini menjelaskan bahwa dalam masalah ibadah, kreasi dan inovasi manusia tidak diperlukan karena semuanya telah diatur secara rinci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia hanya dituntut untuk melaksanakannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada. Berbeda dengan aspek muamalah, kaidah yang berlaku adalah, pada prinsipnya, dalam bidang muamalah, segala sesuatu adalah dibolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya. Prinsip ini tentu saja memiliki implikasi yang cukup luas, di mana manusia dapat mengembangkan aturan-aturan global Al-Quran agar tetap relevan dengan perkembangan zaman. Sampai di sini, kreativitas manusia sangat dibutuhkan untuk dapat menerjemahkan pesan-pesan yang terdapat di dalam Al-Quran agar lebih aplikatif dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, itu tadi jawaban mengenai perbedaan di antara ibadah dan muamalah. Pertanyaan kedua yaitu dari materi sumber-sumber ajaran Islam. Pertanyaannya adalah, mengapa sumber hukum Islam tidak cukup Al-Quran saja, melainkan harus Al-Quran dan hadis? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaannya. Sumber hukum Islam tidak cukup Al-Quran saja, melainkan harus Al-Quran dan hadis. Hal itu dimungkinkan karena Al-Quran tak hanya berisi ayat-ayat yang jelas, tapi juga banyak yang samar, sehingga membutuhkan penjelasan terperinci. Salah satu contohnya adalah perihal sholat. Banyak ayat Al-Quran yang mengungkapkan perintah sholat. Namun, bagaimana sholat itu dilakukan, hal itu tidak dijelaskan secara terperinci. Dari sini, Nabi Muhammad SAW menjelaskan bagaimana sholat harus dikerjakan. Sholatlah kalian sebagaimana melihat aku sholat. Hadis riwayat Bukhari. Begitu juga dalam hal haji. Rasulullah menjelaskan, ambillah atau kerjakanlah haji itu dari manasik yang aku kerjakan. Selain itu, saat wukuf di Padang Arafah 9 Zulhijjah tahun 10 Hijriah, Rasulullah bersabda, telah aku tinggalkan kepadamu dua perkara dan tidak akan tersesat kalian selamanya bila berpegang teguh kepada keduanya, yakni kitabullah atau Al-Quran dan sunnah Rasulullah. Hadis riwayat Imam Malik.
Hadis ini menjelaskan betapa pentingnya kedudukan hadis sebagai pedoman umat Islam bila menemukan hal-hal yang belum jelas dalam Al-Quran. Dari sini tampak bahwa kedudukan hadis menjadi penting terhadap kandungan ayat-ayat Al-Quran. Karena itu, para ulama sepakat untuk menempatkannya sebagai sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Baiklah, itu tadi jawaban mengenai sumber hukum Islam. Tidak cukup Al-Quran saja, melainkan harus Al-Quran dan hadis. Pertanyaan ketiga itu dari materi etika dan moral. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara mengukur dan menentukan sebuah perbuatan itu baik atau buruk, terlebih lagi jika berhadapan dengan kasus-kasus bisnis? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaannya. Ada 3 alat ukur yang dapat digunakan untuk menentukan perbuatan baik dan buruk, yaitu yang pertama, hati nurani. Suatu perbuatan baik, yaitu jika dilakukan sesuai dengan hati nurani, atau hati yang disinari atau diberi cahaya. Sedangkan, suatu perbuatan adalah buruk jika dilakukan bertentangan dengan suara hati nurani. Yang kedua yaitu kaidah emas. Cara yang lebih objektif untuk menilai baik atau buruknya perilaku moral adalah mengukurnya dengan kaidah emas yang berbunyi, hendaklah memperlakukan orang lain sebagaimana Anda sendiri ingin diperlakukan. Perilaku saya bisa dianggap secara moral baik bila saya memperlakukan orang lain tertentu sebagaimana saya sendiri ingin diperlakukan. Jika saya ingin diperlakukan orang secara baik, maka saya harus memperlakukan orang tersebut dengan cara yang baik juga. Yang ketiga yaitu penilaian umum. Cara ini dipandang paling ampuh untuk menentukan baik buruknya suatu perbuatan atau perilaku dengan menyerahkannya pada masyarakat umum untuk menilainya. Cara ini bisa juga disebut dengan audit sosial. Asumsi kaidah ini adalah masyarakat umum dalam jumlah yang cukup banyak tidak mungkin sepakat untuk berdusta, sehingga menyebut sesuatu yang baik itu buruk dan sesuatu yang buruk itu baik. Sejatinya, sebuah perbuatan baik haruslah sesuai dengan ketiga macam ukuran yang telah disebutkan di awal. Baik menurut hati nurani, kaidah emas, dan penilaian umum. Dalam konteks Islam, harus ditambahkan lagi perbuatan itu baik jika sesuai dengan bingkai syariat. Namun, jika sebuah perilaku sesuai dengan 3 ukuran yang telah disebutkan di awal tadi, maka bisa dipastikan menurut agama juga baik. Baiklah, itu tadi jawaban mengenai cara mengukur dan menentukan sebuah perbuatan itu baik atau buruk. Pertanyaan keempat yaitu dari materi ekonomi Islam dan etika bisnis. Pertanyaannya adalah, bagaimana upaya mewujudkan etika bisnis untuk membangun bisnis yang islami dalam menghadapi tantangan bisnis di masa depan? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaannya. Upaya mewujudkan etika bisnis untuk membangun bisnis yang islami dapat dilakukan dengan cara yang pertama yaitu rekonstruksi kesadaran baru tentang bisnis. Bisnis baik sebagai aktivitas yang dilakukan oleh individual, organisasi, ataupun perusahaan bukan semata-mata bersifat duniawi semata, akan tetapi sebagai aktivitas yang bersifat material sekaligus imaterial. Sehingga suatu bisnis dapat disebut bernilai apabila kedua tujuannya yaitu pemenuhan kebutuhan material dan spiritual telah terpenuhi secara seimbang, tidak mengandung kebatilan, kerusakan, dan kezaliman.
akan tetapi mengandung nilai kesatuan, keseimbangan, kehendak bebas, pertanggungjawaban, kebenaran, kebajikan, dan kejujuran. Dengan demikian, etika bisnis dapat dilaksanakan oleh siapapun. Kedua, yang patut dipertimbangkan dalam upaya mewujudkan etika bisnis untuk membangun tatanan bisnis yang islami yaitu diperlukan suatu cara pandang baru dalam melakukan kajian-kajian keilmuan tentang bisnis dan ekonomi yang lebih berpijak pada paradigma pendekatan normatif etik sekaligus empirik induktif yang mengedepankan penggalian dan pengembangan nilai-nilai Al-Quran. Agar dapat mengatasi perubahan dan pergeseran zaman yang semakin cepat atau dalam kategori pengembangan ilmu pengetahuan modern harus dikembangkan dalam pola pikir abduktif pluralistik. Baiklah, itu tadi jawaban mengenai upaya mewujudkan etika bisnis untuk membangun bisnis yang islami dalam menghadapi tantangan bisnis di masa depan. Pertanyaan kelima yaitu dari materi manusia dalam ajaran Islam. Pertanyaannya adalah mengapa Allah Subhanahu wa taala menunjuk manusia sebagai khalifah di bumi ini? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaannya. Allah menjadikan manusia sebagai khalifahnya dalam pengertian menegakkan kehendaknya dan menerapkan ketetapannya. Allah mengangkat manusia sebagai khalifah yaitu bertujuan untuk menguji manusia dan memberinya penghormatan. Kekhalifahan merupakan wewenang yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Adam dan anak cucunya untuk direalisasikan di bumi ini. Dengan demikian, kekhalifahan mengharuskan makhluk yang diserahi tugas tersebut melaksanakan tugasnya sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Seluruh perbuatan atau tindakan yang tidak sesuai dengan kehendaknya adalah pelanggaran terhadap makna dan tugas kekhalifahan. Menjadi khalifah Allah di bumi ini ternyata bukan tugas yang ringan atau main-main. Sebagai khalifah Allah di bumi yang akan menjalankan kehendak dan ketetapannya, Adam sebagai bapak manusia dibekali Allah Subhanahu wa taala dengan segala pengetahuan yang dibutuhkannya untuk menjalankan tugasnya tersebut. Seluruh potensi atau pengetahuan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala merupakan modal utama bagi manusia untuk kesiapan mereka dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai khalifah Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, itu tadi jawaban mengenai Allah Subhanahu wa taala menunjuk manusia sebagai khalifah di bumi ini. Pertanyaan keenam yaitu dari materi harta dan proses memperolehnya dalam Islam. Pertanyaannya adalah, jelaskan cara memperoleh harta dalam pandangan Al-Quran. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaannya. Merujuk kepada Al-Quran, dapat ditemukan 3 cara pengumpulan harta. Pertama, lewat eksplorasi sumber daya alam. Kedua, lewat usaha perdagangan. Dan yang ketiga, lewat pemberian orang lain. Cara memperoleh harta yang pertama adalah melalui eksplorasi sumber daya alam. Eksplorasi sumber daya alam adalah produksi yang memungut langsung hasil bahan-bahan alamiah yang terkandung di permukaan dan perut bumi, di mana hal ini membutuhkan usaha manusia untuk menguaknya. Tanpa usaha manusia, harta itu akan tetap tersimpan dan tidak dapat termanfaatkan. Eksplorasi sumber daya alam mengisyaratkan pentingnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang harus dimiliki oleh manusia. Cara memperoleh harta yang kedua adalah melalui perdagangan.
Di dalam Al-Quran, topik ini diungkap dengan kata tijaroh yang berarti menebarkan modal untuk mendapatkan keuntungan. Banyaknya ayat-ayat Al-Quran yang mengungkapkan bahwa usaha perdagangan merupakan salah satu cara yang paling baik dan utama dalam mengumpulkan harta. Pernyataan ini dapat dilihat pada surat An-Nisa ayat ke-29, di mana ayat ini melarang manusia untuk mengumpulkan harta dengan jalan yang batil, dan sebaliknya, memerintahkan kepada manusia untuk mengumpulkan harta dengan jalan perdagangan yang didasari suka sama suka. Cara memperoleh harta yang ketiga adalah melalui pemberian orang lain. Pemberian harta dari orang lain dengan jalan yang dibenarkan syariat merupakan salah satu cara untuk mengumpulkan harta. Beberapa ayat Al-Quran menunjukkan bahwa sebenarnya pada harta yang dimiliki seseorang terdapat hak orang lain yang harus segera ditunaikan, yaitu dalam surat Al-Ma'arij ayat 24, yang artinya pada harta mereka tersebut ada hak orang lain yang harus ditunaikan. Dan juga dalam surat Al-Zariyat ayat 19 yang artinya, dan pada harta mereka ada hak orang yang meminta-minta dan orang yang serba kekurangan. Baiklah, itu tadi jawaban mengenai cara memperoleh harta dalam pandangan Al-Quran. Pertanyaan ketujuh, yaitu dari materi bekerja dalam panduan Islam. Pertanyaannya adalah, jika pekerjaan seorang muslim itu dilakukan dengan benar, maka surga kelak di akhirat akan menjadi buah dari kerjanya selama di dunia ini. Oleh karena itu, kerja yang seperti apakah yang mampu membuahkan surga? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaannya. Setidaknya, ada beberapa hal yang harus diperhatikan seorang muslim agar kerjanya berbuah surga. Di antaranya adalah: pertama, niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Syarat pertama agar pekerjaan dijadikan sarana untuk mendapatkan surga dari Allah adalah niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika bekerja, niatan utamanya adalah karena Allah sebagai kewajiban dari Allah yang harus dilakukan oleh setiap hambanya. Dan konsekuensinya adalah ia selalu memulai aktivitas pekerjaannya dengan zikir kepada Allah. Ketika berangkat dari rumah, lisannya basah dengan doa keluar rumah, dan begitu pula ketika pulang ke rumah pun, kalimat tahmid menggema dalam dirinya yang keluar melalui lisannya. Yang kedua, bersungguh-sungguh dan profesional dalam bekerja. Syarat kedua, agar pekerjaan dijadikan sarana mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala adalah profesional dan bersungguh-sungguh serta tekun dalam bekerja. Di antara bentuknya adalah tuntas melaksanakan pekerjaan yang diamanahkan kepadanya serta memiliki keahlian di bidangnya tersebut. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang apabila ia bekerja, ia menyempurnakan pekerjaannya." Hadis riwayat Tabrani. Yang ketiga, bersikap jujur dan amanah. Syarat ketiga agar pekerjaan dijadikan sarana mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala adalah bersikap jujur dan amanah. Karena pada hakikatnya, pekerjaan yang dilakukannya tersebut merupakan amanah baik secara duniawi dari atasannya atau pemilik usaha maupun secara duniawi dari Allah Subhanahu wa taala yang akan dimintai pertanggungjawaban atas pekerjaan yang dilakukannya tersebut. Implementasi jujur dan amanah dalam bekerja diantaranya adalah dengan tidak mengambil sesuatu yang bukan menjadi haknya, tidak curang, objektif dalam menilai, dan sebagainya. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Seorang pebisnis yang jujur lagi dapat dipercaya kelak akan dikumpulkan bersama para nabi, siddiqin dan syuhada." Hadis riwayat Tirmidzi. Yang keempat,
menjaga etika sebagai seorang muslim. Syarat keempat, agar pekerjaan dijadikan sarana mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala adalah menjaga etika sebagai seorang muslim. Bekerja juga harus memperhatikan adab dan etika sebagai seorang muslim, seperti etika dalam berbicara, menegur, berpakaian, bergaul, makan, minum, berhadapan dengan pelanggan, rapat, dan sebagainya. Bahkan, akhlak atau etika ini merupakan ciri kesempurnaan iman seorang mukmin. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesempurnanya keimanan seorang mukmin adalah yang paling baik akhlaknya." Hadis riwayat Tirmidzi. Yang kelima, tidak melanggar prinsip-prinsip syariah. Syarat kelima, agar pekerjaan dijadikan sarana mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala adalah tidak melanggar prinsip-prinsip syariah. Aspek lain dalam etika bekerja dalam Islam adalah tidak boleh melanggar prinsip-prinsip syariah dalam pekerjaan yang dilakukannya. Tidak melanggar prinsip syariah ini dapat dibagi menjadi beberapa hal, yaitu: pertama, dari sisi zat atau substansi dari pekerjaannya, seperti memproduksi, tidak boleh barang yang haram, menyebarluaskan pornografi, mengandung unsur riba, maisir, goror, dan sebagainya. Kedua, dari sisi penunjang yang tidak terkait langsung dengan pekerjaannya, seperti suap menyuap, membuat fitnah dalam persaingan, tidak menutup aurat, ikhtilat antara laki-laki dan perempuan, dan sebagainya. Baiklah, itu tadi jawaban mengenai hal yang harus diperhatikan seorang muslim agar kerjanya berbuah surga. Baiklah, itu tadi pertanyaan beserta jawaban dari materi-materi mata kuliah Etika Bisnis Islam. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.